taking off her skirt, let her wear my shirt before she leave. I'ma need my shirt back. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ananda Zairah, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 1902611. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi seperti biasa. Materinya mengenai ruang lingkup dokumen hukum. Ditonton videonya sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Berikut penjelasan mengenai materi ruang lingkup dokumen hukum. Oke, baik teman-teman. Di sini saya sudah melampirkan beberapa dokumennya. Yang pertama, buku monograf, yaitu buku hukum. Di sini saya melampirkan buku pengantar ilmu hukum. Ini covernya, saya lampirkan di sini covernya. Dan di sini katalog dari buku tersebut yang berisikan penulisnya yaitu Dr. Vance M. 12 SH MH. Bukunya berukuran 14,8 kali 21 cm. Cetakan pertama Oktober 2015. Di sini juga saya lampirkan daftar isi dari buku tersebut yang terdapat sampai 61 halaman. Buku hukum ini merupakan buku ajar pengantar tentang ilmu hukum yang dapat membawa manfaat untuk pembaca. Pada dasarnya, hukum sangat sulit dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Buku ini membahas tentang pengertian pengantar ilmu hukum, sehingga jelas objek pengantar ilmu hukum, serta menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi dari pengantar ilmu hukum. Dalam buku ini mengartikan bahwa hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan dibuat oleh pembentuk undang-undang. Berikutnya, buku bidang lain. Di sini saya mengambil Kamus Bahasa Indonesia. Saya melampirkan covernya dan juga katalognya. Di sini terdapat 1826 halaman dengan ukuran 21,5 cm. Buku bidang lain biasanya berisikan tentang mata pelajaran atau bidang studi lainnya. Seperti yang saya lampirkan ini kan Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia merupakan kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terbit oleh Balai Pustaka. Kamus Bahasa Indonesia memudahkan dan membantu si pengguna untuk mencari arti kata yang tepat dan baik. Lalu ada buku rujukan. Saya melampirkan buku atlas. Buku atlas beserta katalognya, penulisnya Husain Firdaus, editor Husain Firdaus juga. Di karya pertama Agustus 2017. Di sini saya juga lampirkan daftar isinya yang terdapat beberapa provinsi di Indonesia sampai 103 halaman. Buku rujukan merupakan buku yang memberikan informasi tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai. Salah satunya yaitu atlas. Atlas ini memuat semua kumpulan peta yang dibuat dalam bentuk buku atlas, juga membuat tentang berbagai informasi geografi, batas negara, statis geopolitik, sosial, agama, serta ekonomi. Selanjutnya, himpunan peraturan undang-undang. Di sini saya lampirkan buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Saya juga melampirkan daftar isinya
Himpunan peraturan perundang-undang ini merupakan sistem yang sangat dikenal dalam kalangan praktisi hukum di Indonesia. Salah satunya yang saya lampirkan ini yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan. Buku ini berisikan tentang peraturan mengenai perkawinan di Indonesia, baik itu pencatatan nikah, talak, maupun rujuk, dan pasal-pasal serta undang-undang tentang pernikahan, rujukan, dan talak. Selanjutnya, buku Jurisprudensi. Di sini saya melampirkan buku peranan jurisprudensi sebagai sumber hukum yang disusun oleh Profesor Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH. Buku jurisprudensi ini merupakan buku yang berisikan keputusan oleh Mahkamah Agung yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki MA. Seperti contoh buku di atas, yaitu buku peranan jurisprudensi sebagai sumber hukum yang membahas mengenai mengembangkan ilmu hukum melalui putusan-putusan peradilan ditinjau dari arti dan kedudukan jurisprudensi sebagai sumber hukum. Selanjutnya, laporan penelitian hukum. Di sini saya melampirkan laporan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobongan. Yang ditulis oleh Bambang Dwi Baskoro SH MH Di sini saya juga melampirkan daftar isinya. Tujuan dari laporan penelitian tersebut adalah untuk menegakkan perlindungan hukum pada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dituangkan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Yang disampaikan dalam hasil laporan penelitian ini adalah peningkatan pelayanan di unit perempuan dan anak dengan memberikan prasarana dan fasilitas yang memadai, terutama dengan dibentuknya rumah aman di bawah pengawasan penyidik dan ditempatkan di unit tersebut. Selanjutnya, di sini hasil seminar hukum. Saya melampirkan hasil seminar hukum pengantar hukum adat di Indonesia yang ditulis oleh Sigit Sabto Nugroho SH M Hum. Editor Farkahi, cover Naka AB, cetakan 1 April 2016. Diterbitkan oleh Pustaka Iltizam. Ini saya juga melampirkan daftar isinya. Hasil seminar penelitian hukum ini adalah hasil dari pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti di akhir pelaksanaan penelitiannya. Dari hasil seminar penelitian di atas mengenai pengantar hukum adat di Indonesia, hukum adat di Indonesia sebagai bagian kasanah hukum yang berlaku sejak bangsa Indonesia ada. Oke, selanjutnya naskah akademis RUU. Di sini saya melampirkan naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum dagang yang dikerjakan oleh kelompok Dr. Sulistiowati SHM Home. Di sini saya juga melampirkan daftar isinya. Buku naskah akademis RUU ini merupakan pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu rancangan undang-undang yang disusun oleh Pemrakarsa yang berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Di dalam buku naskah akademis RUU ini membahas mengenai rancangan undang-undang hukum dagang. Dalam naskah akademis ini menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Selanjutnya, karya lepas atau makalah kerja bidang hukum.
di sini saya melampirkan makalah pidana mati menurut hukum pidana Indonesia yang disusun oleh Hans C. Tangkau, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado 2008. Di sini saya juga melampirkan daftar isinya. Makalah di atas membahas mengenai hukum pidana mati di Indonesia. Masalah pidana mati di dunia termasuk di Indonesia adalah realistis, yang pasti tidak jauh dari nilai budaya dan nilai sosial dari masing-masing bangsa sejarah bangsa tersebut. Oke, selanjutnya yaitu clipping bidang hukum. Clipping ini merupakan sebuah potongan-potongan kertas yang disusun dengan cara digunting beberapa lembaran yang memuat artikel-artikel yang berisikan informasi atau beberapa berita lainnya. Ditempel di sebuah karton dan dihiasi dengan tulisan atau apapun yang membuat clipping tersebut menarik. Seperti contoh clipping di atas merupakan clipping mengenai Kantor Komunikasi Universitas Indonesia. Ini temanya nasib Denny Indrayana Tunggu Pakar Hukum Pidana UI, yang ditulis hari Selasa tanggal 16 bulan Oktober tahun 2012. Isi dari clipping tersebut yaitu status hukum Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana akan diputuskan Polda Metro Jaya setelah meminta keterangan ahli dari pakar hukum pidana UI terkait dugaan penyebaran fitnah terhadap advokat. Selanjutnya, ruang lingkup dokumen 2 yaitu terbitan berseri. Lembaran resmi saya di sini melampirkan berita negara. Di sini saya juga melampirkan beberapa daftar isinya. Berita Negara Republik Indonesia yang membahas tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang spesifikasi teknis pengaman paspor biasa dan surat perjalanan laskana paspor. Kedua, himpunan berseri. Di sini saya mengambil himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 merupakan salah satu contoh dari himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin yang berisikan data-data dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu majalah hukum. Majalah merupakan media publikasi atau terbitan secara berkala yang berisikan artikel-artikel terkait dengan berbagai penulis. Majalah di atas contohnya, majalah tersebut merupakan majalah hukum yang berisikan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanusia, hak asasi manusia. Selanjutnya, majalah lain. Majalah lain ini sama dengan halnya majalah lainnya. Majalah ini berisikan berupa kumpulan artikel terkait yang dari berbagai penulis juga, tetapi majalah ini berisikan berita lainnya yang disajikan dengan gambar yang menarik. Majalah membantu untuk perkembangan perubahan-perubahan sosial dan politik serta menjadi pendidik pada warisan-warisan kebudayaan manusia melalui tulisan serta perhatian terhadap seni juga mengenai tokoh-tokoh masyarakat. Lalu ada surat kabar. Di sini surat kabar seperti yang kita ketahui, surat kabar merupakan suatu penerbitan yang berupa lembaran kertas yang berisikan berita-berita terkini serta memberikan gambar-gambaran berita terkait dengan masalahnya.
Selain memberikan informasi, surat kabar ini juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi agar khalayak melakukan kegiatan tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup dokumen 3. Ada brosur atau pamflet. Di sini ada brosur Fakultas Hukum, program studi S1 Ilmu Hukum. Di sini saya melampirkan juga misi serta kurikulum dari fakultas tersebut dan juga ruang praktiknya serta penjelasan tentang pembelajarannya, juga prospek karir dari fakultas hukum tersebut. Di sini brosur atau pamflet merupakan buku terbitan yang secara tidak berkala, terdiri dari beberapa halaman kecil. Brosur atau pamflet merupakan sarana untuk memberikan iklan seperti brosur di atas, memiliki beberapa halaman yang berisikan informasi tentang program studi ilmu hukum. Oke, baik teman-teman, itu beberapa penjelasan saya mengenai ruang lingkup dokumen hukum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman juga. Kalau ada yang kurang, mungkin bisa teman-teman tambahkan. Saya juga masih belajar. Semoga kita sama-sama belajar ke depannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah, terima kasih telah menonton.